Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya selawat dan salam memohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal malam hari ini sesuai dengan janji kita kemarin yang terakhir yang kita bicarakan tentang ciri-ciri daripada orang soleh. Mari kita buka kembali surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 113 sampai 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una bil khairat wa ulaika minas sholihin. Bersyukur kepada Allah dari apa saja yang tertutup. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan segera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh. Nah, malam hari ini yang terakhir, wa yusari'una bil khairat. Ya, mereka bersegera untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Sebelumnya lawat terangkan pertama qa'imah, jujur atau lurus. Yang kedua yatluna ayatillahi ana al-laili, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Kemudian wahum yasjudun, mereka sujud, artinya melaksanakan sholat malam. Selanjutnya adalah yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir sebagai tanda imannya kepada Allah dan hari akhir, yaitu salah satu contohnya memakmurkan rumah ibadah. Dan selanjutnya adalah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka menyuruh orang untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf dan mencegah orang dari perbuatan yang munkar. Alhamdulillah sudah kita terangkan semuanya Bapak dan Ibu, tinggal melihat kembali catatan-catatan kita atau barangkali YouTube yang telah diedarkan, boleh nanti melihatnya. Nah, pada hari ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai pemungkasnya adalah mereka selalu bersegera untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Wa yusari'una bil khairat. Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata-kata baik itu dalam Al-Quran sebenarnya sangat banyak. Hasan baik juga, ma'ruf baik juga, thayyib baik juga.
Kemudian khair, baik juga, albir, baik juga banyak. Tapi yang khair ini menuju kepada konsep Al-Quran. Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi segala sesuatu yang awak karajokan berdasarkan petunjuk-petunjuk dari kitab suci Al-Quran ini, itulah kebaikan. Sehingga awak disuruh oleh Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada sekumpulan kita umat Islam ini mengajak orang untuk kepada nilai-nilai Al-Quran ini. Yad'una ilal khair. Nah, ini puncaknya Bapak dan Ibu, bersegera dalam kebaikan pun yang paling utama yang mesti wakajabana itu yang harus dahulukan, nanti baru didampingi oleh yang lain. Mari kita buka surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kolah kebaikan yang harus awak utamakan dalam diri awak, yaitu menyegerakan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, menyegerakan untuk mendapatkan jannahnya Allah, surganya Allah. Dengan prinsip tentu kita berusaha menjadi orang yang bertakwa. Prinsipnya adalah kembali kepada yad'una ilal khair, mengajak orang kepada kebaikan, yaitu Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebab petunjuk Al-Quran Bapak Ibu, aku kebaikan, aku cerita kebaikan soalnya itu. Nah, sebab petunjuk dalam Al-Quran, kalau Bapak dan Ibu pulang meninggalkan dunia ini seperti kajian kita sebelumnya, kalau minyaklah habis, lampu pasti padam. Ulang boleh ya? Minyak kalaulah habis, lampu pasti padam. Nah, kalaulah padam lampu, berarti awaklah meninggalkan alam fana yang bernama dunia ini, kita menuju alam akhirat yang baqi. Cuman kondisi awak menuju alam baqi tadi, alam akhirat tadi, dalam keadaan ba'a. Coba mari kita buka surat Toha, surat yang ke-20 ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu biha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Ia tidak mati terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertobat. Bandak kau wasarimu dek Bapak dan Ibu. Kok sempat awak mati membawa dosa, itu jadinya. Makanya wa yusari'una fil khair, bersegera dalam hal kebaikan, yaitu kebaikan yang utama untuk diri awak ini, yaitu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Baru wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi kalau awak meninggal nanti dalam keadaan seperti yang dikatakan oleh Allah dalam ayat tadi, innahu may ya'ti rabbahu mujrima, sesungguhnya barang siapa yang datang
menemui Rabbnya nanti, datang menemui Tuhannya nanti dalam keadaan mujrimah, dalam keadaan berdosa, fa inna lahu jahannam la yamutu biha wa la yahya. Maka tempatnya adalah neraka jahanam, ia tidak mati di dalamnya dan juga tidak hidup. Makanya Bapak Ibu bersegera awal mencari kebaikan untuk diri awal, yaitu mencari ampunan dari Allah. Itu baru wajannatin aduhas samawati wal ardh, yang saluku luasnya seluas langit dan bumi. Cuman kunci dia oleh Allah, uiddat lil muttaqin. Ampunan dan surga itu kata Allah ambo sadiukan untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya itulah kecil dulu orang soleh kau termasuk orang yang bertakwa. Yang termasuk grupnya orang bertakwa kau adalah an-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, as-solihin, aulia Allah, al-mabrur. Itu grup-grup orang bertakwa saja. Nah, kini posisi awak untuk mencapai kesolehan awak. Pertama, awak mesti jadi orang yang jujur, jangan banyak jadi tulus. Coba dulu. Yang kedua, harus banyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, harus banyak melakukan sholat malam, tahajud. Yang keempat, harus banyak memakmurkan rumah ibadah. Yang kelima adalah menyuruh orang berbuat yang ma'ruf. Harus banyak awak berdakwah, mencegah orang dari perbuatan yang mungkar. So ingat kebalikannya kemarin, yang menyuruh orang berbuat yang mungkar, mencegah orang dari berbuat ma'ruf adalah perbuatan orang Islam yang munafik. Sementara orang munafik tampilnya paling bawah dari neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan paling bawah dalam neraka, yaitulah neraka jahanam. Jadi kunci kaji bahaya baliklah ke kaji dalam menyampaikan selama kau, yaitu mesti kita capai takwa itu. Jadi kalau beda takwa langsung lewat teman. Nah, coba kita buka surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Nah, kan balik sini, lo kajian baliknya ke takwa, jelarinya. Kan orang soleh itu memang bagian dari grupnya orang bertakwa. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian sukses mencapai takwa, nah, Allah berikan Furqan kepada awak, ada kemampuan untuk bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, ada kemampuan untuk memisahkan yang benar dengan yang salah, yang halal dengan yang haram, ada kemampuan untuk membedakan mana hak awak, mana hak orang. Nah, lalu kemudian kata Allah, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Walaupun awak punya masa lalu yang kurang bagus, masa lalu yang indah raja, kalau berhasil mencapai takwa, Allah hapuskan, Allah tutupi masa lalu awak yang hitam tadi, masa lalu awak yang tidak baik tadi. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni dosa-dosa awak.
Nah betul, saya nambah gigih mengaji konya bapak dan ibu itu. Saya wak anda punya masa lalu yang kurang bagus. Masa lalu kurang rancak. Ya malah anak STM, stokaroto lah namanya, pengangguran lah namanya kan. Karena pun anda ingin tipu di anak-anak dan sampai lo tak kehambu lo dulu anda aja. Jadi makanya wak jago baik-baik sejak dari ketik wah wadah kenyo kagamu tahu dah kenyo Al-Quran tahu. Karena kunci takwa itu adalah Al-Quran zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu dalam ayat yang lain yang awak ketahui sehingga Allah berikan Furqan kepada awak tetap kuncinya Al-Quran. Contoh syahrul ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kalau ingin dapat Furqan dari Allah, pembeda dari Allah, dekatlah dengan Al-Quran. Nah, jadi kini jangan dulur-dulur. Nah, itu masalahnya. Wa yusari'una bil khairat. Bersegera untuk melakukan berbagai macam kebajikan. Contoh lagi yang lain. Kok bersegera ya? Jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu-tunggu. Coba kita buka surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 36-37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, bagi kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Besok timbul penyesalan menjelang meninggal. Dek sibuk mengumpul, barulah kemati tekanan nak baik-baik. Nah, itu makanya nanti menyesal besok. Dek ini ketika orang kaya masih hidup, baik-baiklah kini bagi diumrahkan bagai, dihajikan bagai, diikutkan bagai korban. Nah, sudah meninggal baru timbul penyesalan. Itu sana bagai jalin silaturahmi, jangan calian kelebihan awak, jangan calian kesuksesan awak itu sana awak, jangan berbangga-bangga awak itu sana awak. Itu dianggap oleh Allah sombong, membanggakan diri. Coba kelebihan yang awak miliki, dekatkan diri awak kepada karib kerabat awak. Adukan jalan, mungkin ada diantaranya keluarganya tadi yang butuh bantuan awak, bantu mereka segerakan. Bisa kalau lata pula lalu masalah. Bukannya dekat tadinya orang-orang soleh itu adalah wa yusari'una fil khair. Mereka bersegera untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Tadi itu diri, masalah dosa, masalah saruku. Ini masalah amal, masalah berbuat baik, berbuat ihsan. Jadi diletakkan oleh Allah ranking pertama adalah kedua orang tua awak. Ini orang tua masih ada tapi acecah tak tahu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang muliakan, kan ada 8 poin di bawah.
Pertama kedua orang tua, yang kedua dun sana awak, yang ketiga anak yatim. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah orang-orang miskin. Yang kelima adalah tetangga, biar anda kena jauh. Kadang tetangga sekarang dah elok. Itulah perbaiki hubungan awak bertetangga. Itu berbuat baik, segerakan, jangan diulur-ulur. Segerakan. Wa yusari'una fil khairat, segerakan. Sampai kini tetangga ada elok aja, banyak kini pun banyak ada elok. Kadang-kadang tanya satu solat tu, tahu nya anak. Kan naik tahu nya. Kadang-kadang enggak tahu nya tetangga, tahu. Ngomong lah nambah. Dia tanya Pak, saya tinggal solar rumah Pak, tahu. Solar rumah tinggalnya tahu. Allah sudah lebih baik dia tetangga biar anda kena jauh. Itu teman sejawat, mungkin sama sekolah, mungkin sama sekantor, mungkin sama sepengajian, mungkin sama seperguruan, macam-macam lah. Pokoknya karena mungkin sama menggale, yang seprofesi lah kira-kira begitu. Aku kadang-kadang bingit-bingian, awak berjalan teman sejawat tu bingit-bingian, guru sama guru dah lah belok sama guru, bingit-bingit lah. Ustaz sama ustaz dah lah belok sama ustaz. Kadang-kadang guru mengguruan belum. Pada teman sejawat, baik-baik segerakan. Dia ngerti maksudnya bang? Nah itu makanya tidak ada gini kan lah. Padahal itu kesempatan sebenarnya. Kini awak masih ini, kesempatan masih ada. Nah, surat teman sejawat adalah Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketujuh yang kedelapan adalah hamba sahaya. Kalau kini kalau hamba sahaya itu bolehlah orang yang bakaraju dan karajunya tadi nanti karajuan karaju awak bolehlah ketukan pembantu. Berbuat baiklah kepada mereka. Yang dikuras juga tenagunya, tapi baik-baiklah. Baca rohnya Ustaz. Agih gajinya alabis kete alabi itu baik-baik nomor. Opiak kemari lana, ayo bu, ya pak katanya. Awak dulu berjanjikan kerja dapat ya dulu ibu dulu kan gaji kan 500 sebulan nak iyo dah. Kau gaji 500 nak ya, kau ada tambah 100 lagi, kau tambah 150 lagi. Itu baik namanya. Kau ndak nambahnya adalah pihak kemari lah iyo punya. Dulu janji gaji 500 nak, kecil lah 200 300 jadi bu kecil tu. Tentu ada dua sih awak sadualanya. Nyu para lu dia betul 500 itu awak tahan lo 300. Dia ngerti bawa suam. Coba ngapur nang ulah kaji kadang ini lo anak buahnya kan tanti. Agina hak ini nama karaju karajawa ingin mendapat kena 500 itu akhirnya wak tahan lo. Agina 500 itu tambah. Kenapa baik? Balik kepada surat 3 tadi balik Bapak Ibu. Balik coba kita kembali kepada surat 3, surah Ali Imran ayat 133 tadi. Coba lanjutkan kepada ayat 134, biar 135, boleh sampai 136 supaya sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaziminal ghaidha wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin.
yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mencari diri sendiri segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Itulah maknanya wasari'u, bersegera tadi itu. Sari'una bil khairat, berbagai macam kebaikan. Jadi yang pertama adalah wa berimpak, wa bersedekah. Dan selapan tadi itu tamu orang tua wa, yang kedua sana awa, yang ketiga anak yatim, yang keempat orang miskin, yang kelima tetangga dekat dan jauh, yang keenam teman sejawat, yang ketujuh nusabil, yang kedelapan hamba sahaya. Baik dalam keadaan sampi awak, dalam keadaan lapang, artinya dalam keadaan lapang sedang banyak, dalam keadaan sampi sedang seketik, tetap awak memberi, disegerakan. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa makna wal kaziminal ghaiz? Itu adalah silaturahim. Kalau hati lah sakit, benci lah tibu, lika mungkin awak datang ke tepi orang. Bangun? Tidak mungkin. Makanya tahan emosi awak. Hampir lain tak dilapen emosi awak. Lain tak terlojok, lain tak terlonsong, lain tak terdorong. Awak mengeluarkan katu-katu nan tidak elok. InsyaAllah lagak tanang seketik awak datang silaturahmi kainyo, menjalekan kalau dosa salah awak, minta maaf awak. Kalau inyo yang salah awak maafkan inyo. Nah, kinilah terdorong mengecek nendak sudu-sudu ditit. Indah kemakan dia wawa saja buncung keluar tabacu itu sama macam bagai apa kabar silaturahmi. Cobalah. Jadi menahan emosi itu di sini maknanya jangan dorong-dorong awan. Tidaklah Nabi diludahin, dah emosi itu. Memang naik sepaning awak betul. Coba tahan emosi yang seketek. Itu namanya Allah baik-baik namanya. Kalau lah bila beda was, nan tahu nek di dalam tu, tidak baik namanya turun malah sakit hati. Ketika malah sakit hati, kurang tersinggung. Tidak lo tak maafkan orang. Akhir-akhir bilo selesai itu tanya Bapak Mamur. Pak, coba Pak, cara bilo selesai. Nah, selesai dah. Kadang-kadang laba bungki juga kapan indah juga akhirnya. Karena nyoba bertekad suci kakak kiri, nyoba mati baru suci kakak kiri. Itu ibaratnya ndaknya boleh suci kakak kiri dong, sujudnya kepada Allah. Makanya wal afina anin nas, maafkan saja mereka. Itu namanya bersegera awak babue baik gitu. Kan kerja itu yang terakhir tadi wa yusari'una bil khairat, mereka bersegera untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Kuncinya sumbernya adalah Al-Qur'an. Nah, coba perhatikan ayat 135 itu juga. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Kalau telanjur awak berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan dalam agama, telanjur awak menyayangi diri awak, ingin awak kepada Allah, jangan ditunggu-tunggu, capek langsung meminta ampun. Fastaghfirullah. Ya, fastaghfiru li dzunubihim. Minta ampun capek kepada Allah. Itu namanya apa? Baik untuk diri awak. Itu namanya wa yusari'u, bersegera. Allah jadi salah tunggu ketunggu aja. Tapi kalau mati dia menunggu. Tabau dosa. Itu ayat al-buka surah Toha tadi. Siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan membawa dosa, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Kenapa?
Ambage contoh Bapak dan Ibu. Yang pernah tinggal di surga siapa? Nabi Adam dengan sejawat. Yang pernah ke surga siapa? Nabi Muhammad. Tinggal apa pernah? Pernah. Yang ingin ke surga siapa? Lah, coba bagi contoh Bapak Ibu. Nabi Adam pernah tinggal di surga. Lalu diuji oleh Allah dengan perintah dan larangan. Ya, diuji oleh Allah dengan perintah dan larangan. Hai Adam, tinggallah kamu dalam surga ini. Silakan makan, nama ketujuh, nama kesukobelah. Cuman cia dan larangan namanya jangan dekati pohon yang satu ini. Itu namanya ujian dalam surah Al-Insan itu. Perintah dan larangan itu adalah ujian. Coba buka surat Al-Insan, surat Ad-Dahri jadi jo, Al-Insan jadi jo, surat yang ke-76 ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Nampak Bapak Ibu tuh. Jadi perintah dan larangan itu adalah ujian. Jadi Nabi Adam diuji oleh Allah, makalah mana ketujuh tapi nanti kau jangan dekati. Berhasil aku gagal. Gagal. Akibat kegagalan. Dikeluar dari surga. Kamata campaknya ke dunia. Kini awak baninyo, anak cucunya. Kira-kira ala baralo nang telanggar nang dilarang. Itu lambek menjawabnya lah bara. Kalau Nabi Adam cie, lah kalau nang awak bara. Jadi bisa tercampaknya kemana? Iya itu makna innahu may ya'ti rabbahu mujrima. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Rabbnya, kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, bukan ke surga. Fa innalahu jahannam la yamutu biha wa la yahya. Bukan ke surga, tapi tercampaknya ke dalam neraka. Karena tidak pernah mengambil contoh karena sudah, tidak pernah mengambil tuah karena mana. Nabi Muhammad lama kok bisa sampai ke surga? Karena beliau pandai menjaga diri dari berbuat dosa. Nabi Adam lah tinggal di surga, dek bapak dosa maka keluar. Nabi Muhammad dibawa ke surga. Cuman dia belum tinggal itu, sebab belum tinggal tugas beliau belum selesai turun lagi ke bawah. Jadi yang tahu tentang cerita surga selain daripada Nabi Adam dengan setiawa adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang katakan Nabi silakan ikuti. Nah, jadi maka itu Bapak Ibu, bersegeralah awal, lakukanlah berbagai macam kebaikan. Termasuklah kalau Allah terlanjur, terlonsok awak melakukan suatu kesalahan-kesalahan, lalu fastaghfiru li dzunubihim, minta ampun awak kepada Allah dari dosa-dosa awak, insya Allah akan ampuni. Jadi awak tak bertumpuk. Lah tahu salah tu bertumpuk, dia lah tahu salah bertumpuk juga. Kalau lama baku lah bakareknya telah kamati baru takana anda bisa loli do. Nah, coba buka surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu ana wal ladzina yamutuna wa
barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang, dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Nah, dek menumpuk dosa lah kamati baru bertobat, tidak bisa itu. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk. Lah ya memang satu awak berdosa, satunya tak masuk ambo bagai. Tapi kalau sadar awak bahwa awak terlanjur berdosa, cepat astagfirullah, minta ampun awak kepada Allah. Allah akan ampuni dosa awak. Tapi kalau lah tumpuk-tumpuk, apa kalau akan mati baru itu juara tu tadi. Nah, awak tumpuk juara tu. Alah akan mati baru nak ingin berimpah. Coba buka surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula laula aqartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan limpahkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Nampak Tuhan. Nanti buat penyesalan di akhir-akhir ayat tadi menumpuk ratu, tadi menumpuk dosa. Jadi kini Bapak Ibu itu kajian tadi. Jadi orang-orang soleh kok sifatnya bagaimana? Ciri-cirinya wa yusari'una bil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan berbagai macam kebaikan, termasuk masalah dosa, masalah aratu. Nah, karena waktu lama soalnya semua dulu kajian malam kini, semoga bermanfaat bagi apa semua. Amin. Ya Rabbal. Kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.